Perayaan Tahun Baru Imlek 2026 kian mendekat. Tema Imlek Nasional 2026 mengusung Harmoni Imlek Nusantara. Tema ini menegaskan semangat persatuan dalam keberagaman sejalan dengan karakter bangsa Indonesia. Pemerintah memosisikan perayaan Imlek sebagai ruang kebersamaan lintas budaya dan identitas. Nah, sudah bersama saya di studio CNN Indonesia, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI yang juga sekaligus Ketua Umum Panitia Imlek Nasional 2026, Ibu Airin Umar. Selamat pagi, Ibu Airin. Selamat pagi. Ini bajunya udah sesuai dengan tema kasih. Imlek dan sionya kuda ya tahun ini ya. Kemudian serta Deputi Bidang Materi Desiminasi Badan Komunikasi RI, Gina Galia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, ini kita bicara Imlek, saya ke Bu Airin dulu. Siap. Bu Airin, ini temanya kali ini adalah harmonisasi Imlek Nusantara yang dipilih. Bisa diceritakan Bu filosofinya seperti apa, Bu? Sebenarnya harmoni itu kan peace kan maksudnya. Dan Indonesia itu adalah negara yang sangat amat peaceful banget. Dan kenapa kita milih tema ini Harmoni Imlek Nusantara di gonjang-ganjing yang sedang terjadi di dunia, we want to showcase that Indonesia adalah negara paling inklusif di seluruh dunia. Karena kita ada 6 agama yang hidup rukun bersama dan Imlek ini dirayakan oleh semuanya loh. Meskipun ada yang merayakan berbasis agama, tapi kita semua ya orang Indonesia di mana ada makanan kita ngerayain kan. Gitu. Nah, jadi inilah harmoni Imlek Nusantara yang mau kita highlight. Indonesia as the most inclusive country in the whole world. Nah, kalau Bu Gina melihat Indonesia sebagai the most inclusive country dan pemerintah sendiri melihat seperti apa memanfaatkan momen Imlek kali ini? Ya betul, jadi kalau misalnya pemerintah sendiri kita ngelihat ini sebenarnya kan keberagaman itu kan sebenarnya kekuatan ya, kekuatan bagi Indonesia. Jadi ini memang seperti tadi kata Bu Airin, memang ini adalah kita untuk showcase gimana Indonesia ini punya kekuatan, kita tuh inklusif loh. Jadi dunia bisa ngelihat, Imlek yang ada di Indonesia ini berbeda. Jadi kita ini bisa nanti karena kita berbeda dari negara lainnya, di mana nanti ada terjadi bulan Ramadan juga di saat Imlek. Jadi orang lihat, ini bisa jadi destinasi pariwisata juga. Iya, sembari mungkin berbuka puasa, bisa kuliner, bisa menikmati banyak festival di Imlek. Nah, ini saya ke Bu Airin. Bu, ini kalau kita lihat logo Imlek 2026 ini merepresentasikan Bhinneka Tunggal Ika dan elemen budaya Indonesia yang kaya. Nah, Bu bisa ceritakan filosofi logo ini pasti berpengaruh terhadap bagaimana perayaan Imlek tahun ini, Bu. Jadi tahun ini logonya adalah kuda api kan, show-nya adalah show kuda api. Maka dari itu dari logo kudanya sendiri matanya itu berapi-api. Ini melambangkan semangatnya. Dan juga ada satu garis di mulutnya dan di kakinya. Itu artinya setiap steps yang kita lakukan, kita itu melakukan itu dengan sangat wise. Karena kita ngomongin kuda api ya. Kuda api itu energinya luar biasa. Kalau dari segi feng shui itu energi yang sangat luar biasa itu perlu dibalancing. Maka dari itu kita bukan hanya menyajikan dalam warna merah, tapi juga ada warna-warna lain yang menunjukkan peranakan Nusantara, ya toh. Nah, selain dari dua itu ada juga elemen-elemen perbatikan di sini. Jadi di saddle-nya itu ada 2 batik yang merepresentasikan Indonesia dan juga di kakinya itu ada bunga yang kita selipin. Jadi bunganya itu bukan aku pengen bunga nyeplok gitu ada kan. Filosofinya. Ada filosofinya. Apa itu, jadi bunga itu bunga batik. Itu menandakan bahwa setiap langkah, setiap inovasi yang kita lakukan jangan melupakan kemanusiaan dan budayanya kita. Karena dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, kita itu kadang-kadang lupa gitu loh. Kalau lupa bahwa kita itu ada keluarga di rumah, makanya ingat pulang ya. Kita itu lupa dengan budayanya kita itu lupa dengan kemanusiaan. Jadi dengan harmoni Imlek Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, kita pengen mengingatkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang ada, di mana semuanya berlandaskan cinta. Energi boleh luar biasa gede, inovasi boleh luar biasa kenceng, tapi kita masih ingat kita itu adalah manusia. Ayo kita berhumble diri dan mengingat kembali kepada landasan tersebut. Begitu kompleks filosofinya dan begitu sangat magis ya, tidak cuma sekedar logo. Nah, bicara mengenai logo, ini boleh jadi baru pertama kali ya Bu Imlek mengedepankan suatu icon logo dengan filosofi yang begitu dalam. Bisa ceritakan kenapa baru momentum kali ini? Karena ekonomi kreatif kan baru ya. Baru ada ekonomi kreatif di hari ini 478 hari kementerian ini resmi terbentuk kan. Jadi kita pengen nunjukin bahwa dari sebuah logo ini bisa merupakan sebuah pendorong roda ekonomi Indonesia. Contohnya apa? Misalnya baju ini, saya yakin nih, ini pasti bakal nanya nih, belinya di mana kan? Nah, saya nggak bisa spill brands ya dulu karena ada beberapa dalam momen ini ada beberapa brand partners kita yang brand-brand Indonesia yang juga menggunakan logo-logo ini supaya mereka bisa mendorong penjualan juga. Karena semuanya pasti kalau Lebaran pasti semua pakai baju baru kan. Imlek juga semuanya pakai baju baru gitu loh. Pas Lebaran saya pasti akan pakai baju yang ala-ala Lebaran supaya pas saya makan ketupat itu enak gitu kan. Nah, Imlek juga sama, semuanya pakai baju merah kan. Nah,
alangkah baiknya kalau misalnya ada juga yang meskipun ini energinya kuat banget ya, tapi ini imut toh, bisa diminati oleh semua orang. Jadi makanya ini kudanya bisa dibuat lebih lebih cute, imut. lebih lucu gitu ya Bu ya. Benar, Oh, itu jadi bisa filosofinya. lintas generasi dan yang muda-mudi juga ngerasa, ini keren loh, cute loh. Iya. Mau dong. Oh, itu filosofinya. Saya baru tahu karena dari tadi saya browsing kudanya kok lucu ya, imut gitu ya. Nah, saya ke Bu Gina. Kalau kita bicara mengenai seremoni ini kan selalu ada setiap tahun. Bahkan ketika pemerintah era Pak Gus Dur sudah menetapkan Imlek sebagai salah satu perayaan dan libur nasional, sudah banyak dilakukan. Nah, tapi kalau dari pemerintah sendiri menyikapi keriaan, kemudian bagaimana memfasilitasinya ke depannya dan mengambil momentum ini dengan lebih baik seperti apa itu Bu? Tentu positif sekali ya. Jadi adanya aktivitas nanti ini berarti kan nanti akan panjang ya alur acaranya gitu. Iya, betul. Otomatis kan kita juga akan melibatkan banyak ratusan UMKM, ribuan bahkan ya Bu Airin, ribuan kalau nggak salah 109. 200, angka cantiknya lagi dipilih. Iya. Harus belakangnya Harus delapan. Ada angka cantiknya. Nah, UMKM itu kan sebenarnya banyak variasinya. Ada F&B, non F&B, ada yang apa namanya brand lokal Iya. gitu. Jadi nanti tuh harapannya adalah masyarakat ikutan belanja, ikutan spend time, have fun bareng-bareng sehingga kita tuh bisa melepas stres bersama-sama, bisa melepas apa namanya penat di nanti pelaksanaan Imlek nasional Jadi ini. bukan cuma seremonial, tapi juga Betul. memberikan efek besar terhadap perekonomian dan juga Iya. awareness terkait dengan Betul. Imlek. Nah, aku ke Ibu lagi, bicara mengenai agendanya ini kalau saya baca nih dari tanggal 17 Februari hingga 3 Maret, puncak acaranya 28 Februari yang melibatkan buka puasa bersama dan tarawih. Ya. Ini momentumnya bersama dengan puasa dan pastinya juga melibatkan banyak sekali entitas agama lain yang juga terlibat pada saat momen ini. Seperti apa perayaan tahun ini, Bu? Saya mau mulai dengan mengatakan bahwa inklusivitas itu bukan sesuatu yang kita hanya ngomong-ngomongan, tapi inklusivitas itu harus sesuatu yang dirasakan. Dan teman-teman semoga bisa merasakan hal tersebut di Imlek tahun ini yang jatuh pada saat bulan Ramadan juga, di mana di lapangan Banteng. Saya nggak mau ngomong yang di kota ya, kota itu semuanya dari sekarang udah mulai heboh Bersolek gitu, lah ya. udah mulai bersolek. Dan teman-teman kalau pengen tahu mau kemana bisa langsung ke Imlek Festival, Instagramnya itu kita udah mulai up. Nah, kalau yang di lapangan Banteng itu akan mulai dari tanggal 22, di mana setiap harinya itu akan ada banyak acara-acara yang kita sungguhkan seperti wayang, seperti potehi, kemudian juga ada dari berbagai lintas agama juga akan hadir di sana, influencers juga akan hadir di sana. Saya nggak bisa spill dulu, nanti kita akan spill satu-satu. Dan puncak acaranya tanggal 28. Mungkin banyak yang nanya, kenapa tanggal 28? Kenapa nggak Cap Gomeh? Karena Cap Gomeh itu di daerah hebohnya luar biasa, sama di Jakarta juga. Jadi tanggal 28 itu puncak acara yang dihadiri oleh Presiden dan semua kabinet. Lalu Cap Gomeh itu harapannya bisa menarik ke semua daerah-daerah yang ada. Bapak tahu nggak kalau di Solo Palembang itu dari 2 minggu yang lalu udah sangat heboh banget. Wow. Orang-orang mungkin ngelihatnya, oh ini cuman Singkawang Iya, yang iya, udah benar, terkenal, betul, Bu. Pontianak. Tapi di Solo, Makassar, Manado itu semuanya udah naik. Even sekarang ini bukan lampion yang warna merah saja, lampion ketupat itu sudah naik juga. Dan kalau kita ngomongin acara Imlek kali ini akan sangat special banget karena it's very special to me ya. Ramadan dan Imlek itu bersatu gitu loh. Kebayang nggak sih biasanya kalau kita lebaran makannya ketupat. Iya. Kalau kita ke Imlek makannya lontong cap gomeh. Iya. Kita akan menyajikan ketupat cap gomeh di acara Wow, ini. itu fusion baru dan menarik sekali. Mungkin bisa jadi ide bisnis kuliner berikutnya nih Bisa buat para jadi. pelaku UMKM. Bisa Nah, jadi. menarik juga ini idenya. Nah, kalau begini kalau kita melihat pemerintah sepertinya sangat memberikan besar sekali opportunity buat perayaan tahun ini. Pastinya dibutuhkan kolaborasi lintas infrastruktur, tidak juga dari pemerintah sendiri tapi juga pihak swasta. Sejauh ini seperti apa pemerintah melibatkan semua elemen masyarakat ini terhadap perayaan ini? Wah, kalau bisa aku bilang ya, di perayaan Imlek ini tuh bener-bener kita melibatkan swasta banget sih. Iya. Jadi mulai dari vendor, baik dari misalnya IO-nya, terus juga vendor, Panitianya iya panitianya, terus juga panitia kita banyak banget ya. Banyak banget. Terus juga yang nanti akan jualan di booth-booth kita, terus IO untuk booth-nya itu juga lokal dan itu nanti namanya akan nama yang sangat ini ya udah udah sering terdengar di anak-anak muda zaman sekarang. Jadi memang untuk kita narik teman-teman untuk belanja itu semoga sih bisa nyampe ya karena kan kita pakai pengusaha-pengusaha lokal yang memang sudah marak di ibu kota gitu. Ya. Dan ada satu mungkin Apa, kita Bu? kelupaan, tanggal 28 itu bakal ada parade juga. Oh Oh iya. Ya, Di mana parade. pusatnya, tetap dari lapangan Banting atau di mana? Mulai endingnya di lapangan Banteng karena itu acaranya, tapi starting pointnya ini sangat bermakna banget.
Bapak tahu nggak, kita itu ada terowongan toleransi. Yang di lapangan atau di Masjid Istiqlal. Di depan Masjid Istiqlal Iya. dan katedral, di bawahnya itu ada terowongan toleransi yang dinobatkan oleh Pope. Itu dulu siapa? The Pope, ya. The Pope actually came here and officiated. Tapi nggak banyak orang yang tahu gitu loh. Dan sebenarnya dua Istiqlal sendiri banyak sekali yang nggak tahu kalau mereka boleh masuk loh ke dalam. Banyak banget turis yang bisa masuk kan. Dan di sana itu juga ada katedral. Kenapa kita pilih tempat itu sebagai starting point? Karena itulah harmoni tercipta, perdamaian tercipta. Itu kita hidup bareng-bareng, ya kan, sebelah-sebelahan, dan damai bisa tercipta mulai dari sana paradenya, di mana ada cuplikan dari beberapa daerah yang akan tampil di cap gomehnya mereka akan kita hadirkan di sana, dan juga ada surprise-nya. Jadi kemungkinan kita ada ngelihat ya Tao Mingse versi Indonesia mungkin ada ya. Jadi yang suka nonton Dracin-Dracin ya, itu bisa ke sana, kita ada versi Indonesia sendiri yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, itu akan berjalan dari sana all the way menuju ke lapangan Banteng di jam 4. Dan saya sering ditanyain, Bu, ini kan pas bulan puasa ya. Jadi kan kita sholat. Aku bilang jangan pakai ini jadi alasan nggak sholat. Taraweh harus dijalankan. Jadi tanggal 28 itu selesai parade buka puasa, teman-teman sholat dulu ya, sholat taraweh dulu ya. Dan di sana ada katedral ya, kita juga beribadah dulu ya. Yang tidak beribadah silakan makan-makan sembari menunggu teman-teman selesai ibadah, baru kita mulai acara puncaknya. Kalau tadi Bu Gina mengatakan ini juga melibatkan swasta ya, paling besar, bahkan tadi ingin mendapatkan momentum ini untuk nge-grab generasi muda juga ya Bu. Seperti apa sih Bu konsep yang menarik yang memang sekarang generasi muda suka? Karena kalau kita bicara Imlek, Cap Gomeh kan ritual tahunan dan terkesan agak konvensional mungkin ya. Bagaimana bisa merubah itu menjadi lebih edgy, lebih menarik buat anak-anak muda? Logonya. Pertama dari logonya, karena semua orang ngeliat, aku mau dong dari yang muda sampai yang agak yang sangat-sangat baby aja itu pengen gitu loh kan. Jadi dari logonya sendiri kita menunjukkan hal tersebut. Kedua, perpaduan dengan warna-warna yang ada. Ketiga, sekarang sudah mulai beredar di WhatsApp dan bisa di-collect di Imlek Festival. Udah ada WhatsApp punya stickers yang beredar, itu kerjasama dengan IP-IP lokal. Jadi itu yang imut-imut itu udah mulai jalan tuh. Dan kita sengaja mengatakan bahwa guys, jangan Imlek doang ya, mau Imlek Ramadan. Karena tahun ini Imlek Ramadan menjadi satu. Dan berkolaborasi diwujudkan dalam logo dan juga aktivitas. Nah, tindakan Bu Gina ini tadi kan menarik adalah bagaimana pemerintah melihat peluang ini, di mana sektor swasta bisa berkolaborasi, juga mendapatkan momentum bagi generasi muda dan aktivitas-aktivitas yang tentunya meriah. Nah, dibandingkan mungkin boleh jadi tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa momentum ini pemerintah bisa berperan juga? Karena mengingat bahwasanya kan perlu ada pemerintah memberikan seperti pendampingan, mungkin ada komunitas-komunitas Tionghoa seperti itu, kemudian juga tradisi budaya Tionghoa di tanah air juga tetap bisa lestari. Seperti apa ke depannya, Bu? Kedepannya sih memang ini tuh bukan ending point ya, ini starting point di mana kita semua berkumpul dan kita semua bikin acara itu kan sebenarnya kayak kita ini ya, aktivitas bareng-bareng itu kan meningkatkan kita punya kekompakan, kohesivitas. Dan sementara memang tadi Bu Airin juga sudah bilang kohesivitas itu kan kekuatan kita gitu. Jadi ini juga yang namanya kita punya acara bersama, kita saling ada pengertian bersama, kita saling diskusi bersama, itu malah menjadi starting point kita untuk selanjutnya berkolaborasi, bikin acara lagi, bikin sesuatu lagi yang semakin gong gitu kan. Nah itulah justru disinilah kalau menurut kita ya ini jadi starting pointnya. Kalau dari kelembagaan lain yang terlibat seperti apa ini, Bu? Kalau dari kelembagaan banyak banget sih ya. Kementerian Agama juga terlibat, terus juga Kementerian Budaya, terus Kementerian Sosial. Wah, karena kita juga bikin Kemen PPPA, betul, Kemenristek, hampir semua kabinet sih terlibat. Jadi kita ambilin semua, ayo kita kerja bakti gitu. Dan sebenarnya memang momen perdana ini dibikin kolaborasi yang besar ya, Bu. Betul. Nah, Bu Airin, kalau kita bicara mengenai itu di awal Ibu bilang kita tuh negara yang inklusif ya, dengan melting pot juga Jakarta, budaya China mungkin dari zaman dulu Tionghoa udah masuk ke Indonesia dari abad ke-18 lebih bahkan. Nah, bagaimana kita bisa mengedepankan inklusivitas ini? Tadi Anda katakan berbeda loh dengan perayaan Imlek di China bahkan, ataupun di Hong Kong, ataupun di tempat lain. Apa ini Bu yang bisa dijual? Pertama kita itu Cindo itu cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Kedua, banyak sekali makanan-makanan yang hanya ada di Indonesia atau hanya ada di Southeast Asia. Di Tiongkok sendiri nggak ada. Contohnya apa sih, kue keranjang. Itu hanya ada di kita. Gitu. Dan kita di momen ini, karena jam-pack banget ya acaranya. Tanggal 22 sampai tanggal 1 itu bakal ada museum terbuka yang fun. Itu akan terlihat
akulturasi dari masyarakat Tionghoa di Indonesia itu seperti apa sih di Indonesianya. Karena kita itu we are Indonesian dan kita sangat proud bahwa kita itu adalah Indonesia dan banyak sekali perayaan-perayaan yang teman-teman yang di Tiongkok aja udah WhatsApp nanya ke aku beberapa hari ini, guys, you guys are having this, aku mau minta dong, aku mau datang gitu kan, karena mereka kan liburan 15 hari kan. So ini udah sampai kemana-mana dan buat aku bukan hanya yang bisa kita foto, tapi juga yang sesuatu yang kita bisa rasakan. Kalau kita ngomong foto-foto ya Pak ya, Jakarta ada 93 spots yang akan menampilkan lentera-lentera. Ada 8 kota sampai 10 kota sekarang lagi kita data, itu semuanya juga lampion udah naik. Jadi kalau mau foto dengan setting yang berbeda-beda, dengan aura yang berbeda-beda dan makanan yang berbeda-beda, silahkan ke 10 kota tersebut plus Jakarta. Dengan beragam tadi, tapi tetap inklusivitas dan tetap memberikan suatu signature yang berbeda. Bu Gina, sayang sekali waktunya terbatas, tapi aku dengan Ibu Irene melanjutkan lagi perbincangan. Mudah-mudahan tahun ini pemerintah dan pihak swasta juga bisa berkolaborasi dan semua masyarakat bisa menikmati euforia kemeriahan Imlek dan juga nanti Cap Gome. Terima kasih Bu Gina perbincangannya.